Sebelum kita dengar firman Tuhan, minta maaf atas keterlambatan. Hari ini kita ibadah nih jam 6, maksudnya jam 6 kurang lah. Sudah sampai pada firman Tuhan, minta maaf karena ada kendala. Kak Boy tidak bisa karena ada kegiatan di kantor. Lalu saya mau minta tolong ke John, totonya motornya rusak. Saya pesan Maxim ditolak berapa kali karena anak 3 tambah saya kan 4. Itulah resiko ya. Lalu harus tunggu Kak Boy kasih motor ke John baru bisa datang ke sini. Minta maaf untuk keterlambatannya. Saya berterima kasih kalian dengan sabar. Harusnya yang ada saja mulai, tapi kalian tetap menanti. Terima kasih untuk kesabarannya. Kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya baca maksudnya di Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Sebelum masuk ke kita baca, buka dulu masing-masing kebenaran firman Tuhannya. Habis itu lihat ke Kavani sini. Sudah dapat semua ya? Sudah? Oke, amin. Sebelum itu saya memberikan sebuah bukan ilustrasi juga, tapi bisa dikatakan ilustrasi, bisa juga dikatakan fakta bahwa siapa yang biasa, maksudnya di antara kita ini melihat laut itu ada sesuatu yang kita dapatkan, atau mungkin dia lihat laut itu kayak, kalau lihat laut tuh senang begitu. Senang karena dia biru, bagus begitu. Pasti kita punya pandangan tersendiri ketika kita melihat laut. Tapi gambaran yang Kavani kasih tahu tadi bahwa laut itu mempunyai daya tarik tersendiri, yaitu keindahannya. Keindahannya yang kita lihat itu yaitu airnya biru, terus bersih, terus mungkin kita gelombang itu gelombang laut atau ombak lautnya itu kayak bagaimana begitu. Kalau kita lihat kayak bagus atau bagaimana, mungkin yang ada di pikiran kita ketika kita lihat laut itu ya. Tapi di balik dari semua keindahan laut itu ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia sehingga ekosistem di dalamnya itu rusak. Iya kah tidak? Contohnya apa? Kalau sekarang kita pergi di Tanjung Surprise itu. Surprise itu dulu bagus. Maksudnya memang tambah bagus dengan dia lampu apalah. Tapi seberapa banyak kita dapati apa yang kita lihat di sana? Sampah. Sampah-sampah itu mungkin orang di sekitar situ atau mungkin pengunjung lihatnya cuma buang satu saja mau. Coba kita ada berapa orang di sini pergi sana buang satu-satu. Sedikit saja yang kita gigit barang baru kasih tinggal terlepas begitu tuh plastik gitu. Kasih tinggal. Mungkin bagi kita saat ini itu cuman begitu saja. Tapi beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sekarang itu laut itu lagi tidak baik-baik saja, itu tuh ada. Maksudnya bukan ada ya, sedang terjadi itu. Laut ya karangnya rusak karena manusia. Terus apalagi ya, selain terumbu karang apalagi yang rusak? Ikan-ikan yang ada di dalam sudah mulai punah. Kadang kita lihat pernah ada satu ikan yang dia satu-satunya atau beberapa jenis saja, dia hanya terdapat beberapa spesies saja karena ulah dari manusia itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Kita baca tadi Yeremia pasal 17 ayat 9. Baca yang keras sama-sama, kasih kala orang yang sama suara. 1, 2, 3. Alangkah liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, amin. Terima kasih sudah membacakan. Yeremia pasal 17 ayat 9 ini berbicara tentang kondisi hati.
sekarang ini kita, maksudnya Kak Fani bukan Tuhan yang tahu kalian punya hati seperti apa, kalian juga begitu pun tidak tahu hatinya Kak Fani saat ini seperti apa. Tapi dari kondisi hati yang ada di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 ini, nah hati manusia itu ini secara umumnya yang ada dalam Alkitab yang Kak Fani sampaikan kepada kamu, hati manusia itu ada hati yang keras, hati yang tercemar, sama hati yang penuh dengan kegelisahan. Paham ya? Hati yang keras itu seperti apa, paham ya? Contoh apa? Hati yang keras. Hati yang keras itu seperti bagaimana? Ayo, contoh. Ayo, tidak apa-apa kita bertukar apa? Hati yang keras. Tidak mau dengar teguran. Iya, tidak mau dengar teguran, tidak mau dengar nasihat. Kayak saya kasih tahu nih, Pak Kum, kau bikin begitu tuh salah. Hati ini bilang tidak, saya baik-baik saja, saya bagus saja nih. Terada yang perlu saya perbarui. Berarti dia hati itu keras, bukan hanya satu orang yang bilang, tapi beberapa orang yang sampaikan. Kalau lebih dari 2 orang menyampaikan, berarti Anda hatinya itu keras. Kalau satu yang sampaikan, berarti Anda hatinya masih lembut, masih antara iya keras tidak, keras sama lembek. Iya, di antara itu. Lalu hati yang tercemar seperti bagaimana? Ayo, hati yang tercemar. Contohnya seperti tadi tuh. Laut tercemar karena ulahnya siapa? Manusia. Hati bisa tercemar juga karena ulah siapa? Manusia. Manusia diri sendiri. 2 ya. Hati bisa tercemar karena 2 faktor, dari diri sendiri sama orang lain ya, manusia itu orang lain ya. Contohnya seperti saya, hati saya tercemar ketika Grace mengajak Kak Fani, kita ngerokok yuk gitu. Itu kan bisa dari hati saya. Kalau hatinya tidak tercemar, itu pasti tidak bisa Grace, kau cari yang lain gitu. Kalau hati saya tercemar, yes, ayo Grace, apalagi kau yang terakhir nih. Nah gitu, itu hati yang tercemar dari orang lain. Kalau dari diri sendiri apa, ayo? Hati yang tercemar dari diri sendiri, ayo. Siapa yang bisa kasih contoh? Kalau itu tadi kan dari orang lain, hati tercemar, orang lain ngajak, dia merusak Kak Fani nih. Dengan mengajak itu kan dia mengajak Kak Fani ikut dia. Kan dia yang menawarkan sesuatu yang kurang baik kan. Akhirnya Kak Fani ikut tercemar begitu. Mungkin sebelumnya Kak Fani tidak begitu, tapi dengan hati yang sudah keras diajak begitu, akhirnya tercemarlah hatiku. Kalau hati yang tercemar karena diri sendiri bagaimana, ayo? Iri, ya itu tercemar sekali ya. Iri itu tidak bisa orang lain mau ajar kau cara Glenn, cara iri itu seperti begini loh Glenn. Tidak, itu sudah dari dalam sini, dari dalam hati sendiri. Jadi itu iri adalah salah satu ciri hati yang tercemar. Lalu hati yang penuh kegelisahan seperti bagaimana? Hati yang penuh dengan kegelisahan. Oh iya, mengkhawatirkan hari esok. Nah, cerdas itu jawabannya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Jangan khawatir tentang hari esok. Tapi tolong itu lebih tahu daripada Tuhan, iya kah tidak? Seberapa banyak kita hari ini saja, hari ini sampai malam kita duduk pikir hari esok. Siapa yang pernah? Kak Fani pernah. Saya yakin kita pasti semua, padahal belum terjadi besok nih. Belum tidur untuk bangun pagi besok. Hari ini saya pikir sampai, apalagi kalau ada tugas. Ya Tuhan, saya juga merasakan itu. Ada tugas, padahal sudah pikirkan yang sekarang. Sekarang itu apa tugasnya? Oh ini. Selesaikan itu. Kalau tidak, istirahat dulu. Bisa ada besok. Tapi istirahat itu karena benar-benar capek ya. Capek sudah belajar. Kalau menunda itu lain dengan
capek ya. Menunda itu lain dengan kata capek. Nah, hati yang penuh dengan kegelisahan. Tadi yang pertama itu hati yang keras ada di Keluaran pasal 7 ayat 13. Itu tentang Firaun. Kamu coba baca-baca cari karakternya Firaun itu. Bukan hanya agama kita yang mengajarkan, tapi agama-agama seberang juga. Itu cerita tentang Firaun tuh manusia yang paling keras kepala sudah. Hati paling keras itu dia sudah. Nah, jadi jangan punya hati yang keras seperti Firaun. Lalu hati yang tercemar itu ada di Yesaya pasal 6 ayat pasal 1 ayat 6, maaf. Manusia hati yang tercemar itu penuh dengan luka, penuh dengan kebusukan. Itu kalau kamu lihat ya, buka Alkitabnya masing-masing, coba lihat di Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-6. Apa yang firman Tuhan bilang situ? Ayo, biar kamu lebih paham lagi. Hati yang tercemar itu dia punya dampak itu. Mana ya? Pasal 1 ayat 6. Tuh, hati yang tercemar tuh dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Firman Tuhan yang bilang tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Tuhan, so bagaimana tuh coba? Tercemar parah tuh. Bayangkan orang kalau kaki luka saja itu, maksudnya kalau sobekan itu setidaknya dia pergi jahit atau dia kasih ramuan-ramuan daun-daun atau obat. Itu baru bisa tutupi dia punya. Ini firman Tuhan bilang apa? Dari ujung kaki sampai ujung kepala ini tercemar, baru sudah itu dikasih minyak apa-apa lagi. Kamu bayangkan hati yang tercemar itu. Makanya di mana-mana tuh orang cuman setahu saya ya, sepengetahuan saya, otak sama hati itu paling berpengaruh di antara semua. Toh, yang paling besar itu hati. Otak itu bisa kalah dengan hati. Nggak tahu ya, betul kan Grace? Kalau dunia apa nih, kedokteran, kesehatan bagaimana? Apa nih? Kadang itu, maksudnya yang Kak Fani baca itu, kalau hati kita bersih itu bisa ke otak. Maksudnya dia memberi motivasi begitulah. Semacam motivasi ke otak. Otak itu merangsang jadi tubuh kita itu jadi sehat begitu. Itu betul atau tidak? Nanti tanya lagi ke Grace ya. Itu yang Kak Fani baca. Tapi kalau firman Tuhan sampaikan, kalau kau hati tercemar seperti Yesaya pasal 1 ayat yang ke-6. Nah, seperti lautan yang tadi Kak Fani bilang, awalnya indah, toh bukan awalnya lagi. Kalau lihat laut itu lihat deh mata saja begini tanpa mau masuk ke dalam lagi, kau melihat ke dalam lagi. Padahal di dalam ada bangkai kapal, ada sampah-sampah yang manusia buang-buang di lautan sampai sudah di bawah itu berapa lama itu. Kalau nggak salah itu proses plastik di dalam laut itu dia lebih lama untuk terurai ya, lebih lama terurai. Nah sekarang Tom bagaimana? Coba di Yehezkiel pasal 6 ayat 26. Yehezkiel. Nah hari ini kita belajar Alkitab banyak nih. Terapa apa toh? Sekali-sekali punya pengetahuan tentang Alkitab banyak. Yehezkiel 36. Sudah? Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Baca sama-sama yang keras. Yehezkiel 36 ayat 26. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, seperti laut yang tadi Kak Fani suka katakan bahwa penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran yang manusia buat. Pada dasarnya laut itu dia bisa
kayak memperbaharui dia pu diri sendiri. Dia bisa dengan sendirinya itu kasih hilang sampah-sampah itu, tapi butuh waktu yang sangat lama. Itu yang tadi dikatakan bahwa terurai, untuk menguraikan dia pu diri sendiri itu lama waktunya. Tapi tong manusia nih, bedanya tong dengan laut. Tadi saya bilang ilustrasi atau sebuah fakta. Manusia itu tadi penuh dengan hati yang begitu, tapi Tuhan itu semangat sekali untuk pulihkan tong pu hati. Sejahat-jahatnya manusia, sebobrok-bobroknya manusia, tapi kalau ada kemauan untuk hatinya dipulihkan, seperti ayat yang tadi kita baca nih, itu menandakan bahwa apa? Tuhan masih kasih karunia itu ke orang. Dia masih kasih kesempatan lagi untuk orang perbaharui. Nah, laut juga butuh pembaharuan. Tong manusia apalagi butuh pembaharuan dalam hati. Nah, itu hebatnya Tuhan. Tuhan kasih pemulihan. Dia kasih itu secara langsung, yang bukan lama-lama lagi kayak laut yang tadi dia urai lambat sekali, beratus-ratus tahun ya kalau nggak salah itu laut, atau mungkin bisa berabad-abad. Kafani kurang paham juga ya, tapi yang Kafani baca itu beratus-ratus sampai bahkan berabad-abad untuk dia uraikan sampah itu. Tapi orang manusia kalau baca firman Tuhan kalau rajin baca firman Tuhan saya bilang pasti Tuhan sentil sedikit tuh hati langsung itu dan bertobat. Bicara hati ini otak itu bisa melawan, tapi kalau hati berkata tetap saja jalan. Makanya Tuhan kasih apa? Roh Kudus sebagai apa? Pengingat itu dalam ini dulu, dari hati lalu naik ke otak untuk kita bisa bergerak. Yang menggerakkan tubuh kita semua ini itu berasal dari mana? Ayo, dari anggota tubuh yang menggerakkan. Hah? Otak. Otak yang bikin dong bisa saraf-saraf ini bisa bergerak dengan sebegitunya. Jadi tadi di Yeremia 17 ayat 9 itu tentang hati-hati yang ada pada manusia, yaitu hati yang keras, terus apa lagi? Hati yang keras, terus hati yang tercemar, terus hati yang apa tadi? Satu lagi, ayo. Hati yang penuh dengan kegelisahan. Nah, Tuhan baharui lagi. Di ayat yang tadi kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 itu Tuhan memberikan pembaharuan, hati yang baru langsung diganti. Tuhan bilang di sini kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru yang baru di dalam hatimu, batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, bukan hanya hati yang baru, tapi roh juga yang baru. Mungkin selama ini roh yang ada di kita mungkin roh itu kah? Roh-rohan kah? Atau mungkin roh kudus kah? Nah, roh-roh yang dulu-dulu Tuhan bilang begini, selain hati yang saya kasih ke kau, saya kasih lagi roh yang baru. Bukan berarti Roh Kudus yang baru Tuhan kirim lagi, tidak. Roh-roh kedagingan yang ada Tuhan ganti lagi dengan rohnya Tuhan. Yang selama ini kamu bilang, geser dulu, Roh Kudus kau geser ke sana dulu, biar sapu roh kedagingan duluan. Begitu. Firman Tuhan ini datang bukan hanya untuk kamu saja, tapi ke Fani juga. Jadi Kak Fani bukan lulusan apa-apa, tapi belum punya apa, tapi kita sama-sama belajar. Saya bilang, saya kasih ingat kalian, walaupun kalian mungkin lihat keseharian Kak Fani, tapi balik lagi belajar ke firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Yang hari ini Kak Fani sampaikan, Kak Fani juga belajar. Bukan berarti tiba-tiba bagaimana, tidak. Kita belajar dapat begini, masuk ke firman Tuhan begini. Nah, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hati. Kak Fani berharap Kak Fani tidak punya hati yang apa tadi? Keras. Hati yang keras, hati yang Tercemar. tercemar, hati yang penuh dengan kegelisahan.
ketika firman Tuhan ini saya baca, itu saya lagi duduk kerja tugas itu banyak, baru saya bilang Tuhan, iya weh, kemarin-kemarin nih belum apa-apa lagi tuh sepikir, gelisah penuh dengan tugas ini. Padahal besok itu ada hari di mana kerjakan lagi, memikirkan sesuatu yang bukan harusnya saya pikir. Toh? Manusia ini kadang bikin diri sok tahu tentang hari esok, padahal yang punya hari esok dia bilang apa? Jangan khawatir, jangan khawatir tentang hari esok. Nah, makanya dari itu firman Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari esok. Jadi kita jangan punya hati yang gelisah. Tuhan tegur juga, karena itu mau hati yang baru berarti jangan juga punya hati yang keras. Hati yang tercemar mudah digoncang oleh apapun. Jangan ya. Kita belajar untuk punya hati yang bersih, hati yang firman Tuhan tadi bilang di sini, kasih hati yang taat. Taat untuk apa? Taat untuk Tuhan bilang, kau mau taat itu kau taat ke saya. Nanti saya akan atur kau hidup itu begini-begini. Kau masa depan tuh begini-begini. Jadi jangan terlalu keraskan hati untuk Tuhan. Jangan bikin tempuk hati ini tercemar, baru Tuhan itu dia kecewa. Jangan bikin tempuk hati ini penuh dengan kegelisahan, padahal firman Tuhan suka katakan itu. Tuhan juga sudah tahu, kadang itu keluar di FYP yang ada di Facebook, yang Instagram, TikTok. Kadang dong bagi-bagikan ayat-ayat firman Tuhan, tapi kita secara ini sedikit jangan punya hati yang keras, tapi dengar, baca firman Tuhan itu. Kalau bisa cari, browsing. Aduh Tuhan saya tuh begini, AI yang sekarang tuh Tuhan saya hari ini galau apa. Bicara saja ayat firman Tuhan apa yang saya bisa ini. Nah, tapi asal jangan ketergantungan. Kamu cuma baca-baca saja tanpa berdoa pun itu sia-sia. Oke. Sebelum tutup, Kak Fani mau tes, kamu punya ini. Tes mata, kalau tes otak. Tadi kita bicara tentang otak hati. Sekarang Kak Fani ada nih. Lihat dari sana. Nanti dari mana ya? Dari John sini atau dari Grace saja. Si Ebi agak ke sana kali ya, biar bisa bisa lihat. Ini namanya asah otak. Ya. Kita asah otak. Sudah lihat ini bacaannya? Kuning terus biru, terus hitam, terus merah, terus hijau, terus orange. Lihat baik-baik ya kata-katanya ya. Kata-katanya. Sudah lihat? Oke, dari sebelah sini dulu deh, saya bagi ya, soalnya dari situ. Jadi ini ke sini, ini bertiga, baru ini bertiga. Oke. Asah otak ya. Jangan dibaca tapi sebutkan warnanya. Jangan dibaca tapi sebutkan warnanya. Satu, langsung ya. Jangan lama. Kalau lama. Jangan lama. Satu kali ya. Sini satu kali cepat ke sana, maksudnya belajar gitu. Oke. Dari sini. 1, 2, 3. Hijau, merah, kuning, biru tua, biru. Iya, biru lah. Anggap aja ini biru ya. Ini juga biru. Iya. Ya. Oke ya. Iya. Oke, ke sebelah sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jauh. Oke ya, lagi ya. Ini Kak Fani acak ya. Acak, lihat. Sekali lagi lihat warna, jangan baca. Lihat warna, jangan baca. 1, 2, 3. Biru, kuning, hijau, merah, biru, pink. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Merah, kuning, biru, pink. Hijau. Ayo kasih dekat boleh. Lihat ya, kasih dekat ya. 1, 2, 3.
Pink. Merah. Pertama Jangan baca. 1, 2, 3. Biru. Merah. Hijau. Biru. Pink. Ini kuning. Sapi. Ayo coba 1, 2, 3. Merah. Biru. Orang. Apa? 1, 2, 3. Biru. Hijau. Ayo ulang. Ayo konsentrasi, jangan baca sobat. 1, 2, 3. Pink. Hijau. Biru. Oke, itu tes saja, tes otak. Ternyata ada yang konsen, ada yang tidak juga. Oke. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bebaskan pikiran, hati, dan dengar firman Tuhan. Kalau bisa pulang itu baca firman Tuhan yang tadi sudah di-share lagi ya. Kalau YouTube itu ada yang biasa disampaikan tuh, belajar dengar saja, walaupun itu papa kah, om kah, siapa yang sampaikan, dengar terus ya. Oke, mungkin ada sebelum kita tutup ada yang mau didoakan lagi atau mungkin yang bersaksi tadi kelupaan. Tidak ada. Ya, saya wakili Kak Boy. Terima kasih untuk ucapan dan doa yang diberikan buat Kak Boy di hari ulang tahunnya kemarin. Ya, saya yang bersaksi ya, karena Kak Boy hari ini tidak ada dengan kita. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa Kak Boy boleh diberkati Tuhan di umur yang 41. Sudah 41 Kak Boy. Kak Fani 31, Kak Boy 41. Jadi bersyukur buat Tuhan. Tuhan begitu baik bagi keluarga kami. Walaupun banyak tantangan, namanya rumah tangga ya pasti ada, namanya pekerjaan juga ada tantangannya. Sebagai bapak, tantangannya anak-anak mulai besar, mulai memikirkan tentang banyak hal. Kami bersyukur bahwa kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terus dukung kami dalam doa. Kami juga, namanya kita hidup, tidak mungkin kita saja yang berdoa untuk diri kita, tapi kita juga membutuhkan orang lain untuk mendoakan. Doakan kami terus, biar kita semua bergandengan tangan terus untuk pelayanan yang ada di GKAI. Lalu Kak Fani juga bersyukur kepada Tuhan diberikan anak-anak yang baik, kalian yang baik yang selalu mendukung kami, yang pasti bahwa kami juga tidak bisa apa-apa tanpa kalian, begitu. Kita sama-sama saling membutuhkan, saling menopang dalam segala hal. Jadi terima kasih yang tak terhingga untuk kalian semua yang selalu mendoakan kami. Lalu doakan saya juga untuk sudah semester 4 tapi di perkuliahan bagi Kak Fani proses yang dijalani sebagai ibu rumah tangga juga sebagai mahasiswa susah dalam arti ya terbatas dalam otak begitu ya, tapi Kak Fani tahu bahwa asal ada Tuhan saja cukup begitu. Asal ada Tuhan yang ada bersama dengan saya memberikan hikmat, itu sudah lebih dari semua. Dan nanti ada yang mau minta doa lagi? Tidak ada? Kita berdoa ya sama-sama ya. Kak Fani berdoa, kamu juga berdoa, berdoa dalam pikiran itu, hati itu difokuskan untuk kita berdoa bersama-sama biar jangan sampai berkat itu sia-sia begitu. Ya, kita berdoa.